Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahasan kita pada pagi yang berbahagia ini, karena kita masih berada di bulan Rajab, maka topik yang menjadi bahasan kita adalah pesan ilahi di balik peristiwa Isra dan Mi'raj. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara bagian dari perjalanan sirah nabawiyah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam fase dakwahnya terbagi menjadi dua. Fase dakwah Rasulullah terbagi menjadi dua. Yang pertama fase Mekah dan fase Madinah. Fase Mekah terbagi menjadi tiga. Yang pertama, dari semenjak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat oleh Allah menjadi nabi, ketika beliau berumur 40 tahun, maka fase yang pertama diperintahkan oleh Allah kepada Rasul setelah pengangkatan Nabi dan Rasul, diangkat menjadi Nabi dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian beliau diangkat menjadi seorang Rasul adalah dengan ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah kurang lebih selama 3 tahun. Kurang lebih selama 3 tahun, walaupun terjadi perbedaan ulama, tetapi fase itu terjadi, yaitu fase dakwah sirran, secara sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad berdakwah kepada ahli keluarganya yang terdekat, sahabat-sahabat yang terdekat, dan mereka semua selama 3 tahun tersebut ditampung untuk meningkatkan pengetahuan Islamnya dalam proses tarbiyahnya di rumah ya Rasulullah, di rumah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Setelah tidak tertampung, maka pindah ke rumah namanya Darul Arqam bi Abil Arqam Al-Makhzumi. Kemudian setelah berjalan 3 tahun, di mana orang-orang Quraisy juga tidak begitu mengetahui tentang adanya dakwah Rasul dan dianggap bahwa dakwah Rasul bukan merupakan ancaman. Kemudian fase kedua, masuk ke tahun keempat kenabian Nabi Muhammad SAW, Allah perintahkan Rasulullah untuk berdakwah secara jahran, terang-terangan. Terang-terangan, wa anzir asyirataka al-aqrabin. Perintahkan, beri peringatan kepada karib kerabatmu ya Muhammad, orang-orang yang dekat, dengan azab Allah jika mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah maka dakwah Rasulullah mendapat sambutan yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kalangan orang-orang Quraisy, bil khusus tokoh-tokoh Quraisy. Bahkan salah satu di antara keluarga dekatnya Rasulullah, yakni Abu Lahab. Karena Abu Lahab merupakan paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saudara dari bapaknya Rasulullah, Abdullah. Dan mulai tahun keempat Rasul sallallahu alaihi wasallam mulai berdakwah secara jahran, terang-terangan, mendakwahi para tokoh, mendakwahi siapapun yang dijumpai sedang berjalan atau bertemu, baik di jalan ataupun di Masjidil Haram. Didakwahilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dibacakan Al-Qur'an. Tetapi memang tanggapan dari para tokoh justru sebaliknya. Nabi Muhammad mulai dituduh dengan apa? Tukang sihir dan lain sebagainya. Bahkan Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin jemaah sekalian, begitu tekanan sangat kuat sampai kepada penindasan, bahkan sampai kepada pembunuhan. Jadi orang-orang yang tidak beriman dari kalangan mustad'afin, terutama orang-orang yang miskin yang telah beriman, agar mereka mau kembali kepada agama semula, meninggalkan ajaran Nabi Muhammad SAW, disiksa. Seperti Bilal bin Abi Rabah, dicekik lehernya, ditarik sebagaimana hewan, kemudian diinjak, diletakkan batu yang besar di atas dadanya. Tapi apa yang keluar daripada lisannya Bilal, dikatakan wallahi demi Allah, law alimtu kalimatan, seandainya aku tahu ada satu kalimat yang kalian lebih benci dengannya, laqultuha, akan kuucapkan. Tapi yang ku tahu hanya ahad, ahad, ahad. Kemudian keluarga Yasir selalu disiksa, bahkan Sumayyah
istri dari Yasir meninggal dunia dalam mempertahankan ini, dan dialah orang pertama kali yang mati syahid di jalan Allah. Kemudian Yasir, Ammar, dan seterusnya. Sehingga ketika Nabi Muhammad SAW melihat penderitaan sahabat yang begitu luar biasanya, tekanan intimidasi kepada kaum muslimin di Mekah, maka Allah melalui lisannya Rasul memerintahkan mereka untuk berhijrah, yakni untuk berhijrah ke Habasyah atau Ethiopia, di mana Habasyah saat itu adalah kerajaan yang notabene beragama Nasara, dipimpin oleh seorang raja yang dikenal dengan Najasyi, arif, bijaksana, dan tidak seorang pun didolimi di sisinya. Maka melihat itu Nabi Muhammad perintahkan rombongan pertama sahabat berhijrah ke Habasyah. Ini ke Habasyah ini pada kurang lebih pada tahun keempat atau masuk kelima kenabiannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dipimpin oleh saat itu dipimpin oleh Utsman bin Affan, menantu dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, membawa putrinya Nabi Muhammad Zainab dibarengi dengan 18 laki-laki dan 4 wanita. Kemudian gelombang yang kedua pada tahun yang sama juga, tahun kelima kenabian, diberangkatkan setelah mereka kembali ke Mekah dengan isu. Jadi di zaman itu terdengar hoax bahwa ahlu Mekah telah masuk Islam, makanya mereka pulang dari Habasyah. Dari Mekah ke Habasyah kurang lebih 200 km, harus menyeberangi lautan. Mendengar ada berita bahwa ahlu Mekah masuk Islam, mereka pulang, ternyata tidak masuk Islam. Maka diberangkatkanlah kembali rombongan yang kedua, yang jumlahnya lebih besar lagi, 102 orang. 83 laki-laki dan terdiri dari 18 perempuan yang dipimpin oleh pamannya Rasulullah, Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, mereka berada di sana sehingga Nabi Muhammad kemudian berhijrah ke Madinah dan mereka pulang pada saat perang Khaybar. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, melihat bahwa kaum muslimin telah mendapat tempat, tentunya semakin kuatlah tekanan dari orang-orang Quraisy terhadap Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya satu, menghentikan dakwah Rasul. Dan Rasul berkali-kali mau dibunuh, tetapi karena masih ada yang menjaga, pamannya Rasulullah, Abu Talib, dan juga wanita yang mendampinginya Nabi Muhammad, Khadijah binti Khuwailid, yang merupakan tokoh yang sangat terkenal, sehingga mereka tidak terlalu banyak punya kesempatan untuk menghabisi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kemudian jemaah sekalian melihat segala upaya yang mereka usahakan, segala makar untuk menghentikan dakwah Rasul tidak tercapai, maka mereka membuat kesepakatan yang disebut dengan al-wathiqatud dzulma wal udhan, piagam kedzaliman. Jadi kesepakatan ditulis dalam bentuk piagam. Untuk apa? Untuk tidak berteman dengan keluarga besarnya Rasulullah, baik dari Bani Abdul Muttalib atau dari Bani Hashim. Tidak boleh duduk bersama mereka, tidak boleh menolong mereka, tidak boleh bekerja sama dengan mereka, tidak boleh bertransaksi apapun dengan mereka, tidak boleh menikahkan apapun dengan mereka, dan mereka diisolir, diboikot selama 3 tahun, dari tahun ke-7 sampai tahun ke-10 kenabiannya Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berkumpul di sebuah perkampungan namanya Syi'ab Abi Thalib di pinggiran kota Mekah hari ini. Dan yang terjadi apa jemaah sekalian? Mereka kehabisan makanan, mirip dengan kaum Gaza hari ini, sehingga makanan mereka habis. Terpaksa mereka memakan dedaunan yang ada di sekitarnya, bahkan kulit yang mereka temukan yang sudah kering. Bahkan dalam beberapa sirah Nabawi saya baca, begitu sangat menderita mereka tidak ada makanan, di mana mereka sedang buang hajat kecil. Tiba-tiba mereka merasakan bahwa air hajat yang kecil tadi itu jatuh bukan ke tanah dan bukan ke batu. Kemudian selesai diambil, ternyata satu potong kulit. Apa yang mereka lakukan? Dibawa pulang, dibersihkan, dicuci, direndam dengan air, kemudian ditumbuk.
Setelah ditumbuk, dicampur dengan air, kemudian dimakan bersama dengan keluarga mereka. Sampai sebegitunya jemaah sekalian. Habis makanan dan minuman pun habis. Apalagi kita paham, wilayah Mekah bukan daerah yang subur dan bukan daerah yang banyak sumber mata airnya. Sehingga anak-anak menangis. Masya Allah. Kelaparan di mana-mana. Sahabat Nabi Muhammad sudah tidak ada lagi usaha ikhtiar, karena tidak ada satupun yang berani mendekat ke mereka. Ibu-ibu yang sedang menyusui tidak bisa mengeluarkan susunya. Kenapa? Tidak ada makanan. Anak-anak menangis berhari-hari karena tidak ada makanan. Sehingga suara tangisan mereka sampai terdengar di belakang gunung. Nah, disitulah banyak orang-orang ahlu Mekah yang masih ada hati sebagai seorang manusia, sebagai seorang insan, melihat penderitaan yang sesungguhnya. Mereka masih satu keluarga besar sebenarnya, masih satu pohon. Mereka tidak ridho dengan kejadian tersebut. Maka muncullah beberapa tokoh, di antaranya Abu Bakhtari, Zuhair, Hisham dan lain sebagainya. Mereka kemudian bersepakat untuk merobek perjanjian yang sudah mereka gantung di dalam Ka'bah di malam hari. Mereka mengatakan, apakah kita ridho? Apakah kita bisa makan dan minum, sedangkan saudara kita Bani Hashim, Bani Al-Muttalib kelaparan sebagaimana kita ketahui bersama? Maka mereka bersepakat, ya sudah, besok pagi kita tawaf bareng di Ka'bah. Ini tahun ketiga sudah, tahun ketiga. Jadi tahun ke-10 kenabiannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tepat di bulan Muharram. Karena mereka melakukan pembaikotan mulai di bulan Muharram tahun ke-7, dan tepat pada 10 Muharram mereka melakukan perobekan itu. Mereka sepakat. Maka setelah mereka tawaf, salah seorang di antara mereka berdiri di hadapan seluruh para tokoh-tokoh Quraisy yang sedang berada di wilayah Ka'bah saat itu dan mengatakan apa yang dia katakan, bahwa mereka pada hakikatnya tidak ridho membiarkan saudara satu Arab, satu orang-orang Mekah kelaparan, sedangkan kita bisa hidup makan kenyang tidur enak. Maka mendengar hal tersebut, Abu Jahal, setannya orang Quraisy, mengatakan, wallahi la tasyuk, demi Allah jangan kau robek. Kemudian ditimpalilah perkataan Abu Jahal ini oleh 4 orang yang kemarin, yang 5 orang yang tadinya sudah sepakat. Kemudian mereka bersepakat masuk ke dalam Ka'bah, ingin dirobek. Dirobek. Saat itu ada pamannya Rasulullah, Abu Talib, yang memang sengaja datang, yang biasanya nggak pernah datang untuk tawaf. Dia duduk setelah tawaf di pojokan Ka'bah, dia mendengar. Kemudian sebelum mereka masuk ke dalam Ka'bah, tiba-tiba dia mengatakan, ya ma'syaral Quraisy, laqad amadtu hahuna, aku sengaja datang kemari karena aku telah diberitahukan oleh keponakanku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya piagam yang kalian tulis telah hancur dimakan rayap. Hanya yang tersisa kalimat bismika Allahumma, dengan menyebut nama engkau wahai Allah, itu tidak dimakan oleh rayap. Dan beliau datang kemari ingin membuktikan sabdanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar kalimat tersebut, semakin semangatlah mereka berlima, dan betul masuk ke dalam Ka'bah. Ditemukan apa yang terjadi, memang tulisan tersebut telah hancur lama dimakan oleh rayap, yang tersisa hanya bismika Allahumma. Kemudian setelah itu kaum muslimin keluar dari pembaikotan dan mulai hidup normal perlahan-lahan. Dan semakin gencanglah orang Quraisy untuk menekan Nabi Muhammad SAW. Baru setelah mereka keluar dari kondisi seperti itu, meninggallah orang yang paling banyak melindungi Rasul dari semenjak kecil, yaitu pamannya Rasul SAW. 3 hari setelah itu meninggal pula Khadijah binti Khalid, istri Rasul SAW, yang selama ini menginfakkan hartanya menjaga Rasulullah dengan segala yang dia punya. Maka tahun itu disebut tahun kesedihan. Bayangkan, baru keluar dari masalah yang cukup besar, 3 tahun dibaikot. Setelah itu datang pula musibah yang menimpa Rasulullah, kematian orang-orang yang dekat dengan Nabi Muhammad, yang paling berjasa dalam dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasul terus hidup, harus berjalan. Maka Rasul terus berdakwah dan berdakwah, bahkan di musim haji Rasulullah tetap mendakwai manusia-manusia yang datang ke wilayah tersebut. Setelah usaha berkali-kali Rasulullah mau dibunuh, maka satu ketika
Nabi Muhammad SAW didatangi oleh 2 malaikat. Bahkan dalam riwayat ada 3 malaikat yang kemudian Rasulullah SAW dibaringkan dan dibelah dadanya Rasul. Dicuci hatinya Rasulullah, dikatakan ini ada bagian syaitan, buang, kemudian dimasukkan hikmah dan iman, dimasukkan kembali. Kemudian malam itu juga Rasulullah diberangkatkan dari Mekah Al-Mukarramah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Itulah ayat yang turun yang tadi saya bacakan. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Segala puji bagi Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina yang kami berkahi sekitarnya. Lunuriyahu min ayatina, tujuannya adalah memperlihatkan tanda-tanda suatu kuasa kami. Innahu was-samiul basir. Maka kisah ini terdapat pada surat Al-Isra dan terdapat pada surat An-Najm tentang peristiwa Mi'rajnya. Isra'nya pada surat Al-Isra dan Mi'rajnya terdapat dalam surat An-Najm. Apa itu Isra? Isra adalah perjalanan malam. Perjalanan malam hari dari Masjidil Mekah Al-Mukarramah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Mi'raj adalah perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha di atas langit ke-7 sana. Dan itu semua diterangkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Isra dan surat An-Najm. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka peristiwa Isra dan Mi'raj ini seluruh ulama sepakat bahwa itu peristiwa telah terjadi setelah zaman pembaikotan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Quran hadisnya cukup banyak. Yang berikhtilaf adalah waktu kejadiannya. Tahun keberapakah kejadiannya? Itu yang menjadi catatan bersama. Yang jelas kejadian tersebut setelah pembaikotan, setelah istrinya Rasulullah meninggal dunia dan sebelum ada kewajiban sholat 5 waktu. Maka dimungkinkan tahun ke-10, tahun ke-11, bahkan tahun ke-12, bahkan ada yang mengatakan tahun ke-13 sebelum hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Tapi kapanpun jelas Isra Mi'raj telah terjadi. Menurut sebagian ulama, Isra dan Mi'raj itu terjadi pada tahun ke-11 atau ke-12 di bulan Rajab. Di bulan Rajab, tepatnya pada 20 Rajab tahun ke-11 atau ke-12 kenabiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi peristiwa Isra dan Mi'raj, peristiwa di mana Nabi Muhammad sekian lama menghadapi dan mengalami ujian yang begitu dahsyat dalam dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya jemaah sekalian, hadis tentang ini sangatlah banyak. Sangatlah banyak. Peristiwanya juga disebutkan Quran tadi, surat Al-Isra ayat pertama dan juga surat An-Najm tentang Mi'rajnya, proses terjadinya Nabi Muhammad naik dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha di atas langit ke-7 sana. Hadis-hadis Rasulullah cukup banyak. Dan dari sinilah kita akan masuk bahasan kita, bahwa kejadian itu terjadi dalam hadis-hadis yang sahih juga. Yang pertama adalah hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah dibelah dadanya. Kalau tidak salah pernah saya sampaikan, pembelahan dada Rasulullah terjadi minimal 2 kali menurut ulama. Yang pertama saat Nabi Muhammad umur 4 tahun, saat berada di tempat ibu susuanya Halimah As-Sa'diyah. Kemudian saat Nabi Muhammad umur sekitar 50 tahun atau 51 tahun atau 52 tahun menjelang Isra dan Mi'raj. Hadisnya adalah sahih. Jadi pembelahan dadanya dibelah oleh 2 orang malaikat Jibril, malaikat Jibril, ada yang mengatakan juga malaikat Mikail. Dibelah dadanya, kemudian dikeluarkan hatinya Rasulullah
dimasukkan ke dalam bejana dari surga terbuat dari emas, dicuci dengan air Zam-Zam, kemudian dimasukkan kembali. Kemudian diberangkatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Nah, kisah ini disebutkan dengan detail dalam Sahih Bukhari, Muslim dan lain sebagainya. Lalu apa hikmah di balik pembelahan dada Rasulullah sebelum diberangkatkan Isra dan Mi'raj? Peristiwa yang sangat luar biasa, bahkan sempat menggoncangkan keimanan sebagian besar kaum muslimin, kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Rasulullah pulang dari Isra dan Mi'raj, di subuh hari Rasulullah sudah berada di Mekah. Diceritakan kepada kaum muslimin, diceritakan kepada orang-orang Quraisy. Kaum muslimin agak bimbang. Orang-orang Quraisy semakin mereka tertawa dan menjadikan ini sebagai celah untuk menghina Rasul. Padahal semua bukti telah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka berdatanglah beberapa sahabat kepada Abu Bakar Siddiq. Ya Abu Bakar Siddiq, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bercerita kepada kita bahwa beliau telah Isra dan Mi'raj. Perjalanan yang semestinya dalam perjalanan normal di jalan itu 1 bulan sekali jalan, dari Mekah ke Palestina 1 bulan perjalanan. Ini ditempuh hanya sebagian kecil malam. Bukan hanya ke Baitul Maqsa, bahkan ke Sidrul Muntaha dan pulang pergi. Maka Abu Bakar mendengarkan dengan seksama, kemudian mengatakan, aqalahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benarkah telah dikatakan itu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Iya. Apa katanya? Wallahi demi Allah, seandainya Nabi Muhammad bercerita yang lebih aneh pun dari kisah ini, tapi Nabi Muhammad yang mengatakan, sadaqtuhu, aku membenarkan kisah tersebut. Atas dasar inilah, ya, atas tanpa keraguan inilah, maka Abu Bakar digelar dengan As-Siddiq, orang yang membenarkan apapun yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kembali kepada kisah pembelahan dada. Maka Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pesan kepada kita tentang pembelahan dada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum Isra dan Mi'raj. Yang pertama, jemaah sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita ketahui adalah seorang nabi, sayyidul awwalin wal akhirin, pemimpin nabi dan Rasul, pemimpin seluruh keturunan Bani Adam di dunia dan juga di akhirat. Tentunya ujiannya semakin besar. Dengan dibersihkan hati Rasul sallallahu alaihi wasallam, keluar semua segala keburukan batiniahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada lagi penyakit dalam diri sama sekali. Sebelumnya juga tidak ada. Ini dibersihkan, sebelum kotor pun dibersihkan kembali. Untuk apa? Karena Nabi Muhammad akan mendapatkan ujian yang besar dalam hidupnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayun nasi asadul bala?" Siapakah manusia yang paling berat ujiannya? Rasulullah mengatakan, al-anbiya, para nabi. Kemudian summaladina yalunahum, summaladina yalunahum. Orang yang dekat dengan Nabi, orang yang dekat dengan setelahnya dan setelahnya. Dalam riwayat, para nabi dan rasul, para alim ulama, kemudian orang-orang yang soleh. Karena manusia diuji dengan kadar keimanannya. Rasul mengatakan dipastikan orang yang imannya baik, yang imannya kuat, Islamnya bagus, ujiannya pasti lebih berat. Jika imannya rendah, ujiannya pun diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmahnya? Agar semua manusia di muka bumi ini orang yang beriman, mereka sebelum kembali kepada Allah telah bersih dari dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Nah, Nabi Muhammad tentunya ujiannya paling besar. Ujiannya paling besar, sehingga banyak ayat-ayat ya, dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ujian Rasul sallallahu alaihi wasallam ujian yang paling berat. Ya, ujian yang paling berat. Bahkan dalam hadis yang sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berkata bahwa tidak ada ujian yang paling berat menimpa manusia melebihi ujian yang telah menimpa diriku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ujian yang pernah menimpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi dan rasul pernah diuji, tapi ujian mereka tidak sebesar yang telah ditimpakan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah harus siap dan kuat.
Sehingga hati Rasulullah dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Agar mampu menghadapi ujian yang sangat begitu berat yang akan menjadi bagian hidupnya Rasulullah SAW dalam menjalani kehidupan. Nah, dari sini juga kita ambil hikmah dan pelajaran jemaah sekalian. Tak kala iman kita semakin baik, makanya banyak orang yang bilang, Ustaz, dulu perasaan saya ketika jadi orang yang jahiliyah, dalam arti orang yang kayaknya jauh dari agama, jauh dari masjid, jauh dari taklim, dari ngaji, kayaknya enak-enak aja hidup saya. Tapi setelah saya sudah mulai ambil jalan yang lurus, kenapa kok semakin berat? Apa yang salah? Padahal dulu saya begitu banyak dosa, nggak begini amat, sekarang nggak kenapa begini. Ini hikmahnya jemaah sekalian. Allah ingin membersihkan hidup kita. Allah ingin membersihkan hidup kita agar kita berjalan di muka bumi, kata Rasulullah, sedangkan kita sudah tidak punya dosa. Dibersihkan pekerjaan kita dari hal-hal yang tidak baik, dibersihkan makanan kita, dibersihkan dari teman-teman yang tidak baik dari kita, yang akan berpengaruh buruk pada kita dan keluarga kita. Itulah ujian jemaah sekalian. Nabi Muhammad SAW telah dipersiapkan, ya, karena setelah ini akan banyak ujian yang lebih besar yang akan menimpa Rasulullah SAW. Maka dengan dibersihkan hati Rasulullah, Nabi Muhammad lebih siap untuk itu. Yang kedua jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah adalah bahwa Nabi Muhammad ini kan mau berjumpa dengan Allah setelah perjalanan dari Masjidil Aqsa. Ya, naik ke Masjidil Aqsa, ya, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan situ naik ke Sidratul Muntaha, terus ke atas langit ketujuh, terus sampai ke berjumpa dengan Rabbnya Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun tetap di belakang hijab. Jadi tidak ada satu hadis pun di mana Rasulullah berbicara langsung tanpa hijab dengan Allah. Rasulullah berbicara dengan Allah langsung tanpa perantara, tapi di belakang hijab. Ini menunjukkan kepada kita bahwa ingin berjumpa dengan Allah memang dengan hati yang bersih, hati yang suci dari segala dosa dan penyakit. Makanya dalam Al-Quran Allah menyebutkan yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti ya akan tidak bermanfaat harta yang kita punya, anak-anak yang banyak, nggak ada gunanya untuk kita, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan persiapan biqalbin salim, dengan hati yang suci dan bersih dari segala dosa dan penyakit hati. Nah, Nabi Muhammad telah mendapatkan itu sebelum hari kiamat. Maka ketika Rasulullah mau berjumpa dengan Allah langsung, Allah bersihkan hatinya Nabi Muhammad SAW yang memang sudah bersih. Tidak ada penyakit hati Rasulullah, tidak ada iri dengan siapapun, tidak ada cinta dunia dengan siapapun. Bahkan ujian apapun yang menimpa Rasulullah di hadapan Rasulullah ringan. Di hadapan Rasulullah ringan. Tidak ditawarkan dunia sebesar apapun di hadapan Rasulullah, tidak lebih tinggi nilai dunia ini dengan segala isinya dari separuh sayap nyamuk. Kenapa? Karena Rasulullah telah dipersiapkan Allah, dibersihkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada isyarat yang ketiga di sini adalah bahwa perjalanan Isra dan Mi'raj itu kaitannya antara Islam dan Masjidil Aqsa yang merupakan kiblat para nabi alaihi salatu wasallam, merupakan pusat peradaban turun-temurun dari para nabi yang ada di muka bumi ini selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini mengisyaratkan bahwa untuk mengembalikan kejayaan dan kemuliaan Masjidil Aqsa diperlukan hati yang ikhlas, hati yang suci. Baru bisa Masjidil Aqsa itu kembali dikuasai oleh al-Islam. Dan ini pesan dari Allah Ta'ala. Masjidil Aqsa ingin kembali, nggak cukup hanya dengan kekuatan fisik, nggak cukup hanya dengan kekuatan militer, tidak cukup dengan itu. Ya, sekarang kita bukti umat Islam adalah negara yang kaya sebenarnya. Orang Arab bersatu saja selesai dah urusan. Orang-orang Arab menghentikan saja, ya kan, bahan bakar gak usah dikirim ke Israel dan Eropa dan Amerika, selesai sudah urusan. Tapi kenapa belum bisa? Hati masalahnya. Hati kaum muslimin di sekitarnya, kita semua di dalamnya
yang masih jauh daripada yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan isi isyarat dari kejadian ini sesungguhnya, nah ini menjadikan introspeksi bersama seluruh kaum muslimin di muka bumi ini agar kemuliaan Masjidil Aqsa kembali kepada pangkuan Islam. Maka apa yang diisyaratkan Rasulullah, bersihkan hati terlebih dahulu. Yang ketiga, jemaah sekalian, ini juga pesan kepada kita bahwa Allah ingin memanggil Rasulullah langsung, berarti Allah ingin berikan wahyu. Wahyu itu adalah ilmu. Maka dibersihkan dulu hati. Dalam bahasan adabul ilm dalam Islam, maka ini adab. Makanya orang sebelum belajar itu harus belajar adab. Adab apa? Adab hati. Membersihkan diri. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat ketika bercerita tugas pertama para nabi dan rasul adalah apa? Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikmah. Mentazkiyah, membersihkan hati mereka, baru mengajarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jadi sebelum diajarkan umat ini Quran dan Sunnah, hati dibersihkan dulu. Dalam masalah ini, itulah adab dalam menuntut ilmu. Maka adab itu lebih utama diajarkan sebelum ilmu. Kalau itu dilupakan jemaah sekalian, baru sekali ngaji sudah kayak mufti. Baru sekali duduk di satu majelis, ya kan, udah merasa paling pintar. Kayaknya ini yang paling sahih. Pulang ke rumah atau pulang ke kampung semua jadi salah. Di masjidnya ada imam yang sudah dari kecil sampai tua ngurusin agama, bahkan mungkin anak ulama di pondok pesantren langsung dianggap salah baru sekali duduk dalam majelis. Kenapa? Karena proses belajarnya salah. Yang diajarkan benar, tapi prosesnya salah. Harusnya apa? Tazkiyatun nafs. Adab dulu yang diajarkan sebelum belajar Islam itu. Kalau tidak, kalaupun nanti jadi pintar, akan merasa paling pintar. Iblis kurang apa pintarnya? Pintar, lebih hebat daripada manusia. Tapi ketika dia mengatakan ana khairu minhu, aku lebih baik daripada dia ya Allah, daripada Adam yang baru kau ciptakan, maka dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini banyak orang sesat itu bukan karena ilmunya yang sesat, tapi prosesnya yang tidak benar. Yaitu inilah yang dititipkan oleh Allah dalam proses Isra dan Mi'raj ini. Dibersihkan dulu oleh Allah sebelum berjumpa dengan Allah, sebelum lima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Begitulah yang dipesankan oleh Allah dalam kisah Musa. Surat Toha ayat 20 ayat 11 sampai 14. Allah memanggil Musa untuk menerima wahyu yang 10. Ten Amendment itu. Yang 10 perintah Allah. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Surat Toha ayat 11 sampai 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma atanu dia ya Musa inni ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa wa ana ikhtartuka fastami' lima yuha innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'buduni la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Allah mengatakan falamma ataha nudiya ya Musa. Ketika Musa sampai gunung Tursina, maka Musa dipanggil, ya Musa, ini ana rabbuk, aku adalah Tuhanmu. Ini adalah Tuhanmu, aku adalah Tuhanmu wahai Musa. Maka sebelum turun wahyu kata Allah, fakhla'na 'alaik, lepaskan kedua sendalmu, kotor, bersihkan hatimu, bersihkan kotoran jasadmu, ya kan? Innaka bil wadil muqaddas, itu akan engkau di lembah yang suci. Wa ana ikhtartuka, aku pilih engkau untuk kemari untuk apa? Fastami' lima yuha, dengarkan apa yang aku ajarkan kepadamu, yaitu wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Musa. Ulama tafsir mengatakan inilah hakikat adab dalam ilmu. Siapkan sebelum belajar ilmu. Maka di pondok pesantren jemaah sekalian, sebelum diajar oleh para ustadz dan kiai yang biasanya berhari-hari di
ajarkan apa dulu? Adab. Bagaimana menuntut ilmu. Hari ini banyak orang bergelar depannya dan belakangnya. Panjang, semeter, 2 meter. Bahkan saya pernah baca ada yang sampai 100-an gelarnya. Saya nggak tahu bagaimana kuliahnya itu. 100 gelarnya. Profesor, doktor, ABC, LC, MM, bla 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 sampai belakang. Bingung kita bacanya pun pusing. Tapi gelarnya panjang, lahirnya nggak ada Islam-Islamnya pun. Kenapa? Bukan salah ilmunya, bukan salah yang mengajar, salah prosesnya. Stepnya tidak dilakukan. Adab ini dulu yang hilang. Sehingga ulama-ulama dulu sedikit yang mereka pelajari, tapi barokah hari ini, masya Allah, semua kita pelajari, tapi tidak merubah diri kita. Kenapa? Karena proses yang tidak disiapkan itu apa? Disiapkan dulu hatinya, diajarkan dulu adab-adabnya. Itu penting jemaah sekalian. Jadi sebelum ilmu, adab. Sehingga ulama mengatakan al-adabu qabla ilm. Adab itu seperti mau sholat, suci sebelum sholat. Sampai makan ulama mengatakan adab dalam agama itu ya seperti bersuci sebelum sholat. Mau sholatnya panjang, bacanya bagus, khusyuknya kayak apa, tapi kalau belum bersuci diterima nggak kira-kira jemaah? Nggak diterima. Bahkan dianggap bermain-main dengan agama. Begitu juga ilmu sebanyak apapun, tapi adabnya tidak ada, hilang seperti iblis. Na'udzubillahi min dzalik. Maka hari ini kita heran, ada orang yang tiap hari katanya ngaji, tapi bukan bertambah, senyumnya semakin merekah, ya kan, akhlaknya semakin baik dengan orang tua, dengan tetangga, malah sebaliknya. Ini kepriben ini. Apa yang salah ini kira-kira? Bukan ilmunya Quran, hadis. Apa yang salah? Prosesnya yang salah. Ini penting ini ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kalau kita lihat bahwa Isra ini berjalan di malam hari. Nah, kita tidak akan bahas secara ilmu tafsirnya, tapi yang kita penting di sini adalah apa? Hikmah dari Isra dan Mi'raj ini sesungguhnya. Hikmah dari Isra dan Mi'raj ini adalah ayat yang terakhir tadi. Linuriyahu min ayatina, untuk menunjukkan kuasa kami. Untuk menunjukkan kuasa kami. Ya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksud dengan ayat-ayat kami? Linuriyahu min ayatina, ya, untuk menunjukkan kebesaran ayat-ayat kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud ayat-ayat kami di sini adalah apa? Kejadian-kejadian yang sangat luar biasa, keajaiban-keajaiban yang ditunjukkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan perjalanan satu malam, bukan satu malam, sedikit malam, separuh malam juga tidak ada, dari Masjidil Haram Mekah sampai ke Baitul Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Ini adalah kejadian yang luar biasa, sehingga saat itu banyak orang yang tidak percaya. Pada Rasulullah menyebutkan apapun yang mereka tanya, tapi tetap mereka tidak mau percaya. Ini diantara bukti-bukti. Lebih dari itu jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak kejadian. Di antaranya apa? Di antaranya Allah taala masukkan Nabi Muhammad ke dalam surga dan neraka. Rasulullah telah masuk ke surga dan neraka, melihat bagaimana orang diazab, bagaimana orang menikmati nikmat di dalam surga. Orang bertanya, loh katanya surga itu belum ada penghuninya Pak Ustaz. Kok Rasulullah sudah masuk ke dalam surga dan melihat orang diazab, dan melihat di surga orang yang mendapat kenikmatan. Saya bilang gak usah jauh-jauh lah hari ini. Hari ini orang mau buat film, setahun lagi baru tayang tapi sudah ada iklannya. Itu ilmu manusia. Itu ilmu manusia. Walillahil mathalul a'la, dan bagi Allah, ya, bagi Allah Subhanahu wa taala ilmunya yang tidak ada batasnya. Allah maha mengerti, maha kuasa untuk melakukan apa saja. Tapi hikmah dari ini adalah apa jemaah sekalian? Rasulullah mengatakan, al-khabru laisa kal muayyanati. Orang yang telah melihat langsung sesuatu itu berbeda kesannya dengan orang yang hanya mendengar.
Ketika saya bercerita, madu itu begini loh jemaah. Madu itu kental, ada yang warna hitam, ada yang warna kemerah-merahan, kuning-kuningan. Kental dia, dan kalau dimakan manis. Itu namanya ilmu madu. Kemudian saya bawa, keluarkan madunya. Orang pada ngeliat, oh ya betul gitu. Kemudian saya cicipi, saya kasih sendok masing-masing untuk nyicipi, baru merasakan. Inilah hakikat. Yang kedua adalah hakikat madu, yang ketiga ainul madu. Jadi orang yang sudah melihat dan merasakan, itu efeknya berbeda dengan orang yang baru mendengar. Makanya Nabi Muhammad SAW setelah kejadian ini semua mengatakan, dunia itu wahai manusia, seperti orang yang sedang bersafar dalam perjalanan, yang duduk sementara di bawah pohon untuk istirahat. Itulah dunia sesungguhnya. Rasulullah bisa ngomong itu, kenapa? Rasulullah sudah merasakan surga itu bagaimana, neraka itu bagaimana, sehingga dunia serta isinya yang tadi saya sampaikan tidak ada nilainya di hadapan Nabi Muhammad SAW. Dan ini yang paling penting sesungguhnya. Makanya seluruh para nabi dan rasul, terutama ulul azm, semua pernah diperlihatkan kuasa Allah. Contoh Nabi Ibrahim dalam Quran, Allah mengatakan, wa kadzalika nuriya Ibrahim malakutus samawati wal ardi liyakuna minal mukminin. Begitulah kami telah perlihatkan kepada Ibrahim alaihi salatu wasalam, kerajaan langit dan bumi dibuka oleh Allah. Kuasaan Allah begitu hebat kepada Nabi Ibrahim. Untuk apa tujuannya? Liyakuna minal mukminin, agar menjadi orang yang begitu kuat yakinnya kepada Allah. Apabila yakin dengan iman, Rasulullah mengatakan, Abdullah bin Mas'ud mengatakan dalam Sahih Bukhari, al-yakinu al-imanu kullu. Yakin itu puncak daripada seluruh keimanan. Jadi para nabi semua diperlihatkan oleh Allah. Linuriyahu min ayatina, kepada Nabi Musa, kami telah tunjukkan kuasa Allah kepada para nabi, termasuk kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar apa? Pertama, untuk membenarkan dakwahnya, bahwa dakwahmu benar wahai Muhammad. Yang kedua, jangan takut, Allah bersama engkau. Inilah hakikat dunia serta isinya. Sehingga Nabi Muhammad tidak sedikit pun cenderung kepada dunia. Hati Rasulullah betul-betul untuk akhirat. Makanya kita tahu dalam hadis-hadis sahih, Rasulullah itu pernah didatangi menjelang wafatnya Rasul. Ya Muhammad, aku malaikat maut, telah datang waktumu untuk dicabut. Tapi seluruh para nabi mendapat tawaran, mau ditambah lagi enggak umurmu? Kau hidup selamanya bersama umatmu, atau kau kembali sekarang kepada Rabbmu? Apa kata Rasulullah? Ila rabbil a'la. Aku ingin kembali tetap kepada yang maha tinggi. Ditawarkan jemaah sekalian, ya, kalau saya ditawarkan, Ustaz, sekarang kamu mati nih. Aduh, astagfirullahaladzim. Tapi ada tawaran dari Allah. Mau nggak hidup selamanya? Dikasih harta dan kekayaan. Pasti pilih mana jemaah? Hidup selamanya. Walaupun umur sudah 100 tahun. Tetap mau ditambah lagi, mau kita. Tapi Nabi Muhammad nggak mau. Kenapa tidak mau? Karena Rasulullah sudah mengetahui hakikat dunia serta isinya. Ada satu kitab yang luar biasa, Nadairul Alam kalau tidak salah ya, karya Al-Imam Al-Hakim At-Tirmidzi, bukan Imam Tirmidzi yang kitab Sunan Tirmidzi, bukan. Beliau menulis satu bab dalam kitab jilid yang pertama, kenapa umat ini pendek umurnya. Beliau mengatakan, umat akhir zaman, umatnya Rasulullah itu umat yang hidup di akhir, di penghujung zaman umur dunia, di mana dunia sudah penuh dengan kemaksiatan dan dosa, barokahnya sudah hilang, tetapi umatnya begitu banyak. Ketika umatnya Rasulullah diperpendek 60 sampai 70 tahun saja, maksudnya apa? Allah sayang, artinya biar kalian wahai manusia jangan terlalu capek dengan urusan dunia. Jangan terlalu capek ya mengejar rezeki yang Allah telah tetapkan kepada kalian. Umurnya pendek, tetapi pahalanya begitu besar dibandingkan umat-umat yang terdahulu. Nah, begitu juga jemaah sekalian. Nabi Muhammad dipilihkan dua pilihan, tapi Rasulullah mengatakan, aku ingin cepat kembali kepada Rabbku yang maha tinggi. Makanya Rasulullah mengatakan di akhir hayatnya, ila rafiqil a'la. Aku ingin berteman kembali kepada temanku, kepada sahibku, Tuhanku, kekasihku yang maha tinggi, Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu keluar dari lisannya Rasulullah kapan? Setelah datang tawaran. Hari ini kita kalau mau mati pun, kalau bisa dibeli mati itu, kita akan beli jemaah. Tapi Rasulullah tidak mau. Dunia ini sementara, nggak ada apa-apa dibandingkan nikmat akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, itulah di antara makna linurihum min ayatina. Yang terpenting dari itu semua adalah apa? Ternyata Allah berikan hadiah kepada Nabi Muhammad yang hakikatnya untuk kita semua, itu apa? Diberikan hadiah sholat 5 kali sehari semalam. Begitu tinggi nih hadiah sholat jemaah sekalian. Seluruh syariat Islam turun melalui wasithah, turun melalui perantara malaikat Jibril, baru disampaikan kepada Nabi Muhammad. Apapun kita lihat hari ini, Quran, hadis, kita lihat semua syariat turun kepada Nabi Muhammad melalui wasithah, baik dalam bentuk Quran atau dalam bentuk hadis-hadis Rasulullah yang sekian ribu itu. Kecuali salat, Allah panggil langsung untuk salat. Diberikan salat yang tadinya berapa jemaah? 50 kali sehari semalam. Nabi Musa mengingatkan yang berjumpa dengan Rasulullah pada langit ke-6, "Wahai Muhammad, umatmu nggak bisa, saya punya pengalaman Bani Israel. Turunkan, minta sampai menjadi 5. Diturun lagi, berapa ya Muhammad? 5. Minta lagi. Aku malu dengan Allah, minta melulu pengurangan, diskon terus, diinvestasi terus, malu aku. Ya sudah kalau begitu. Apa kata Allah? Ya Muhammad, 5 kamu lakukan 5 kali sehari semalam bersama umatmu, tapi pahalanya seperti kalian melakukan 50 kali. Jadi kebaikan satu digandakan menjadi 10 kali ganda. Maka sholat hakikatnya bukan beban jemaah. Ini yang kita harus tahu. Pesan paling penting dalam pelajaran kita hari ini adalah apa? Sholat sesungguhnya bukan beban, tapi hakikatnya adalah hadiah. Apa bukti itu? Kita sudah merasakan itu hadiah ketika kita sholat, menikmati sholat. Kita malah ngomong dalam hati, imamnya kok cepet banget bacanya, padahal saya mau tambah lagi, panjang lagi sholatnya. Hari ini kan enggak, terutama habis sholat subuh ya, imam kok panjang banget. Berarti kita belum merasakan sholat itu sebagai hadiah, tapi masih sebagai beban. Padahal Rasulullah mengatakan tolak ukur Islam itu adalah sholat. Itulah amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholatnya baik, yang lain akan ikut. Sholatnya rusak, yang lain akan pun rusak. Makanya Al-Imam Ahmad bin Hanbal, pesannya beliau mengatakan, wahai manusia, jika kalian ingin tahu qadruka fil Islam, derajatmu, tingkatanmu, makammu di dalam Islam di sisi Allah, lihatlah salat dalam hatimu. Ala qadri salat fi qalbik. Lihat masing-masing salat itu sejauh mana kita peduli dalam hati kita. Jadi artinya jangan cerita terlalu tinggi kalau salat pun tidak dijaga. Jadi salat itu tolak ukur jemaah sekalian, karena ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada apapun masalah dunia dan urusan akhirat, kata Aisyah dalam Sunan Abu Daud, faza ila shalah, langsung pergi ke salat. Langsung pergi ke salat. Dan Allah pun mengatakan, fasta'inu bis-sabri wasalah, minta pertolongan dalam menghadapi segala ujian dunia dan akhirat ini, kecil ataupun besar, dengan istri, dengan anak, dengan tetangga, dengan pekerjaan, dengan apapun, minta tolong dengan sabar dan salat, karena salat adalah hadiah dari Allah. Fasta'inu bis-sabri wassalah, minta tolonglah dengan salat. Maka salat jemaah sekalian, mari kita biasakan. Ini paling penting, pesan terakhir. Salat kita jadikan sebagai tempat kita beristirahat, mengistirahatkan hati. Bilal sering didatangi Rasulullah, ya Bilal, arini bis salat. Ketika Rasulullah mendapat masalah ya dalam dakwahnya, masalah keluarga, masalah masyarakat, datang ke Bilal, wahai Bilal, arihna bis salah, istirahatkan kami dengan kau kumandangkan salat. Jadi salat bagi Rasulullah adalah tempat untuk beristirahat, mengistirahatkan hati, tempat untuk bercengkrama dengan Rabbnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Aisyah terakhir ya, beliau ditanya oleh sahabat, bagaimana Rasulullah itu di rumah? Rasulullah seperti laki-laki yang lain. Rasulullah menjahit bajunya, menjahit sendalnya, ya kan? Jadi menjahit sendal, nyuci piring, ngepel, jemaah sekalian, bukan aib bagi laki-laki. Itu Rasulullah telah lakukan. Itu telah dilakukan. Wah, ini kan kerjaan perempuan, ini kan kerjaan pembantu. ART, asisten rumah tangga, kan dia asisten pembantu. Jadi tugas utama adalah kita, kalau kita nggak sanggup baru asisten tadi, ya kan? Tapi tugas utama adalah kita. Ini ternyata dilakukan oleh manusia paling mulia di muka bumi ini, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kata Aisyah, jika telah mendengar suara azan dikumandangkan, beliau tinggalkan kami seakan-akan kami nggak dikenal oleh Rasulullah. Kenapa?
karena salat telah memanggil. Salat adalah hadiah dari Allah, kesempatan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jadikan salat sebagai sarana, ya, sebagai hadiah dari Allah taala. Dengan salat akan menyelesaikan segala urusan dunia dan akhirat kita. Inilah Islam hakikatnya, dan inilah sesungguhnya pesan ilahi yang paling besar, yang paling tinggi dalam kejadian proses Isra dan Mi'raj. Demikian, ya. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semuanya untuk mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang kita sampaikan. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.